Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali bertemu dengan saya Ruslan Ramli pada mata kuliah metode penelitian kualitatif. Ini adalah pertemuan ke-11 materi hari ini terkait analisis semiotika. Ketika kita bicara analisis semiotika, saya kembali kepada pertemuan sebelumnya bahwa ada dua aliran di dalam analisis isi. Ada yang disebut aliran transmisi, ada yang disebut aliran produksi dan pertukaran makna. Nah, keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan bedanya. Kalau aliran transmisi, dia kata kuncinya adalah pada pesan. Sedangkan produksi dan pertukaran makna, kata kuncinya adalah makna. Nah, kita tahu bahwa pesan adalah apa yang disampaikan pengirim kepada halayak. Ya, bentuknya bisa berita, kartun, pidato, dan sebagainya. Nah, pada transmisi, pesan itu statis. Ya, nah, beda dengan aliran produksi dan pertukaran makna. Karena kuncinya adalah makna, maka isi yang dimaksud tidak statis, tetapi ada konstruksi atau ada motif di balik pertukaran makna itu. Jadi sekali lagi, ketika bicara analisis isi, aliran transmisi itu ada pada pesan, sedangkan produksi dan pertukaran makna ada pada makna. Nah, bagaimana semiotika? Semiotika ini adalah ilmu sosial yang sangat dekat dengan ilmu komunikasi. Paling sederhana, semiotika kita anggap adalah ilmu tentang tanda. Nah, kadang disebut juga bahwa semiotika itu metode untuk menafsir tanda atau analisis tanda. Nah, kenapa analisis tanda? Karena di balik teks, di balik gambar, dan lain-lain sebenarnya ada motif yang mau disampaikan, tapi dia secara tersirat. Nah, motif tersebut disusukan melalui tanda. Apakah dia kata, apakah dia gambar, grafis, warna, dan lain-lain. Nah, semiotika dapat mengupas dengan menganalisis tanda untuk menemukan makna yang teraplikasi pada film, video, naskah iklan, karikatur, atau bahan komunikasi lainnya. Hasil analisis rangkaian itu menggambarkan konsep pemikiran yang hendak disampaikan oleh pembuat film, pidato, naskah iklan, karikatur, atau bahan komunikasi lainnya. Jadi, dia membuat film, membuat naskah pidato, membuat iklan, itu tidak sekedar hadir dalam wujud gambar itu, tetapi ada pesan yang terkandung di dalam tanda itu, di dalam gambar itu. Nah, disitulah semiotikanya. Bagaimana cara kita menjalankan analisis semiotika? Nah, kita semua sudah tahu bagaimana prosedur sebuah penelitian dilakukan. Khusus untuk analisis semiotika, nah, kita bertumpu pada unit analisis karena inilah yang akan diukur. Dalam semiotika, unit analisis ini adalah rangkaian tanda dari naskah yang dapat dimaknai. Jadi dia dapat dimaknai. Nah, seperti apa itu? Kita ambil sebuah contoh, ya, setting, ya. Setting meliputi tanda terkait ruang atau tempat gambar diambil, kegiatan yang dilakukan oleh pemain, simbol-simbol yang ditonjolkan, fungsi maupun maknanya. Nah, ini unit analisis dari sisi setting. Ada juga sisi casting. Nah, casting ini orang dan perlengkapan. Bisa karakternya, cara dia berpakaian, ekspresi wajah dan gerak tubuh,
make up dan kostum yang dikenakan pemain itu bisa memberikan secara signifikan kelas sosial yang akan ditonjolkan. Ketika Anda melihat film, nah, kostum misalnya, perempuan ketika dia jeans, ya, dia berkebaya, itu sudah bisa kita tahu bagaimana settingnya. Apa di balik perempuan berpakaian apa kebaya dan jeans? Ya, tentu maknanya jeans itu simbol modern, kebaya itu simbol tradisional. Nah, make up ada yang bermake up, ada yang tidak bermake up. Rambut ada yang merah, ada yang hitam, ada yang coklat. Itu kan menandakan siapa dia. Caption. Nah, caption adalah narasi atau lambang-lambang verbal yang terdapat dalam sebuah naskah. Misalnya penggunaan bahasa dalam dialog, voice over, atau visualisasi dalam film tersebut. Jadi kita ambil contoh bagaimana semiotika bekerja. Saya ngambil cover majalah Tempo. Nah, bagaimana semiotika yang bisa kita jadikan contoh? Pada cover ini semiotikanya sangat kuat, ya. Kenapa? Karena banyak tanda di dalamnya yang bisa punya makna. Tadi sudah disebutkan, ya, bahwa semiotik itu tentang tanda. Nah, mari kita lihat. Ini adalah Senayan, ya. Kalau kita lihat settingnya, maka ini adalah ruang sidang di Senayan. Ini kan kelihatan perempuan ya. Ini laki-laki semua. Nah, ini kalau kita tarik di dewan, ini adalah ketua DPR atau pimpinan DPR. Nah, ini adalah Puan. Nah, ini adalah anggota DPR. Nah, di sini kita lihat ada yang pakai masker. Kenapa dia pakai masker? Ya, tentu ada makna di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada yang hidungnya panjang. Hidungnya semua panjang. Nah, kenapa hidungnya panjang? Tentu ada makna di balik gambar ini. Kenapa dia, ya, dari sisi caption dia mengatakan siasat Pinocchio Senayan. Tentu ada pesan di balik ini. Pilihan warna. Di sini abu-abu yang cukup dominan. Ya. Nah, di sini coklat, kemerah-merahan ada juga. Ini tentu ada makna di balik tampilan Tempo edisi kali ini. Nah, kita lihat lagi. Contoh iklan. Nah, di sini iklan motor bebek. Dia menggunakan Daniel dan Agnes Monica. Kenapa harus sepasang? Kenapa harus Agnes Monica? Kenapa harus Daniel? Kenapa dia berpakaian jas? Kenapa dia berpakaian seperti ini? Kenapa ada latar gedung-gedung tinggi? Kenapa motornya di depan? Nah, tentu ini ada makna di balik pemasangan iklan ini. Nah, ada beberapa tokoh yang kita kenal dalam semiotika. Ada Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Charles Sanders Peirce. Dari ketiganya saya ambil satu contoh deh, Barthes. Nah, Barthes yang sangat kuat dan membedakan dibanding dua lainnya adalah penandaan denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna sesungguhnya atau sebuah fenomena yang tampak dengan panca indera atau bisa juga disebut dengan deskripsi dasar. Sedangkan konotasi
makna-makna kultural yang muncul yang juga disebut konstruksi budaya sehingga ada pergeseran tetapi tetap melekat pada simbol atau tanda tersebut. Nah, dari dua penandaan ini saya ambil contoh ya Coca-Cola. Coca-Cola kita tahu sebagai sebuah minuman. Nah, apa makna dari Coca-Cola ini? Secara denotatif atau makna kamus, maka Coca-Cola adalah minuman soda yang diproduksi PT Coca-Cola dengan warna coklat dan kaleng berwarna merah. Nah, itu makna denotasinya. Tetapi makna konotatifnya atau secara semiotik dengan mengambil model Barthes, maka Coca-Cola adalah minuman yang identik dengan budaya barat, budaya modern. Ah, dia cenderung kapitalis. Secara kultural kita tahu bahwa mengkonsumsi Coca-Cola maka seseorang akan kelihatan modern. Bisa dikatakan memiliki pemikiran budaya populer. Baik, demikian penjelasan saya tentang semiotika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.